hati-hati, ilmu pun bisa jadi hijabmu, kata baginda Rasul. Karena ilmunya tidak digunakan, ditasorupkan di jalan ridho Allah. Ilmunya dipakai pengakuan diri, hujah hebatnya diri. Wah, maka kalau itu terjadi rugi. Dan begitu itu bukan dalam arti harus assalamualaikum ila hadrati, bukan, itu pengantarnya. Jadi nanti urusan mursyid kembali menyambungkannya seperti apa dengan para muridnya, ya. Jadi bisa nanti diberjalankan masing-masing kita sama, bisa beda. Mungkin bapak lebih enak tersambung kalau pakai assalamualaikum, silahkan. Mungkin ibu dengan ila hadroh, silahkan. Mungkin ada nggak pakai salam, apa ila hadroh, cukup nunduk, tersambung, begitu ya. Dan jangan dibelokkan, jangan lagi ngambil wasilah selain mursyid. Nah ini kadang-kadang harus jadi wasilah lagi nih yang lain nih. Robi itu hanya kepada mursyid. Kalau kemudian mursyid membelokkan sambungannya ke siapapun, itu hak mursyid. Tapi kita tetap, sekalipun dibelokkan, kita tetap nggak boleh belok. Begitu ya. Jadi abah hanya dua, abah sepuh, abah anom. Jadi panggilan itu pun diperhatikan di dalam adab. Karena di dalam perjalanan usul pada Allah melalui tuntunan bimbingan mursyid di dalam thariqah, itu yang harus dikedepankan adab, bukan ilmu. Tapi adab dihantarkan oleh ilmu. Jadi tetap saling menguatkan. Bagaimana kita tahu adab ini, adab itu, ini baik, ini buruk tanpa ilmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal mustami'un rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajju 'arafah. Allahumma ftah lana futuhal arifin, amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madhubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-mukarramin wal muhtaramin, para khadimin wa khadimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah. Mudah-mudahan terlimpah untuk kita semua. Yang mulia keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, wabil khusus keluarga Abah Supu, keluarga pengersa Abah Anom, terkhusus pengersa Al-Mukarramah, pengersa Umi Hajah Yoyo Sofia, dan terkhusus pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Al-Mukarram wal Muhtaram, pengersa Akang,
Kang Haji Ahmad Maskurul Firdaus. Semoga seluruh keluarga almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad sama sahibul wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu senantiasa diberkahi, senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Para khadimin wa khadimat yang sedang berkhidmah dan terus berkhidmah, baik para wakil talqin dengan khidmah menyampaikan talqin zikirnya, baik para mubalighah yang menyampaikan tablighul Islamnya, begitupun para pemangku manakib yang berkhidmah sebagai memfasilitasi terselenggaranya khidmah amaliyah manakib majelis yang mulia Syekh Abdul Qadir Jilan qaddasallahu sirrah. Begitupun kita semua berkhidmah, mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Syekh Mursyid Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu melalui tuntunan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang berpusat di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya dengan tuntunan zikir jahar ba'da salat, khataman dan manakib dan amaliyah-amaliyah lain yang mendukung sebagai pelengkap gitu ya. Karena tuntunan pokok dari ajaran thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya adalah zikir, khataman, manakib ya. Jadi jangan ada amaliyah lain yang melebihi pokok yang tiga itu ya, termasuk riyadhah. Riyadhah itu pelengkap. Nah, kita seringkali menempatkan riyadhah di atas yang pokok. Ini kekeliruan ya. Nah, oleh karenanya hadirin, semoga kita yang sedang berkhidmah ini, termasuk pengurus-pengurus yang ada di lembaga yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya meliputi Yayasan Serba Bakti, LDTQN, GMPS dan Ibu Bella, termasuk LUP, Lembaga Usaha Perdesaan, baik di pusat dan daerah. Kita semua berkhidmah sesuai kapasitas tugasnya kita masing-masing. Tidak ada yang membedakan kita para wakil talqin, mubaligh, pengurus siapapun, para tokoh pejuang thariqah. Kita semua berkhidmah, mudah-mudahan khidmah kita diterima oleh beliau Hadratus Syekh Pengarsa Abah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuhu. Barang siapa yang baik bernilai khidmahnya, maka wajib untuk didatangkan, dilimpahkan karomah, wabil khusus karomah Syekh Mursyid, yang beliau mengantarkan karomah itu kepada kemuliaan karomah Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilan qaddasallahu sirrah. Begitupun beliau Sultan Aulia mengantarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk didapatkan, dilimpahkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya beliau mengaturkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah rangkaiannya, wasilahnya. Kita manusia dicipta Allah ibadah beserta saudara kita jin jin dan manusia untuk ibadah. Syukur kalau kita bisa ibadah langsung ke hadirat Allah tanpa wasilah. Tapi ingat, Allah sendiri mengingatkan kita dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah. Mau tidak mau kita harus mengambil wasilah, karena hidup di dunia semua berwasilah. Saya datang ke sini tidak ujuk-ujuk. Kalaupun saya punya ilmu terbang, tetap pakai wasilah apa? Udara, ngapung. Tetap pakai wasilah. Ya, semua berwasilah. Mau makan nggak bisa dilihat terus nasi nyamperin, masih pakai alat. Nah, semua wasilah. Nah, makanya di dalam tuntunan selalu kita menggunakan ilah hadrati. Nah, ilah hadro itu mengambil wasilah itu. Ilah hadro itu kita sedang menggabungkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bergabunglah kamu dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar. Siapa mereka?
baginda Rasul Muhammad SAW. Siapa lagi mereka? Sahabat, tabi'in, terus sampai kepada Syekh Mursyid Pengersah Abah Anom. Semoga beliau di barzahnya dibarokahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah hadirin, dan yakinkan oleh kita sebagai murid, ciri bahwa kita ingin diakui murid adalah murid ini harus yakin siapa mursyidnya. Sampai sekarang, kalau kita masih meyakinkan beliau pengersah abad dan mursyid kita, maka beliau membimbing kita sampai saat ini. Yakin itu. Barang siapa meragukan, salah kita. Apalagi barang siapa yang memutuskan, urusan kita. Tanggung jawab masing-masing jadinya. Ya. Jadi bersyukur kita masih diberi ketetapan itu. Jadi ada wilayah-wilayah yang harus kita pilih. Ada wilayah syariat, ada wilayah non syariat. Jadi ada yang wilayah nampak terlihat, ada yang tidak terlihat. Begitupun ibadah, ada ibadah yang terlihat, ibadah jasmani, ada yang tidak terlihat, ibadah ruhani. Maka ilmunya dua, zahiran wa batinan. Bekalnya dua, bekal jasmani, bekal ruhani. Ibadahnya dua, urusan jasmani, urusan gitu ya. Jadi harus dibedakan. Nah, jadi di dalam pengajaran pembekalan diri kita, di dalam berbekal harus meliputi kafah, sempurna. Sebagaimana ketika biasanya ibu-ibu ini yang lebih detail kalau berbekal itu. Jadi sampai bapak-bapaknya nggak tahu nih bahwa ibunya udah nyiapin nasi timbel untuk makan di jalan kan. Kalau kita laki-laki biasanya praktis-praktis aja lah. Yang penting ada warung nasi mampir beli misalnya gitu ya. Kalau ibu kan enggak, berbekal. Tapi rupanya lebih nikmat begitu memang. Lebih nikmat ibu yang nyiapkan gitu ya. Detail tuh biasanya. Nah begitu pun kita menuju Allah. Untuk dunia saja kita detailnya. Sebab kalau nggak detail bahaya. Misalnya kita mau menuju satu perjalanan yang belum tahu nih jarak tempuhnya, kita baru tahu di map saja. Oh jarak tempuh sekian jam, sekian kilo. Kita bisa cari juga rest area di mana dan seterusnya. Tapi kadang-kadang map juga menyesatkan juga. Kita dibawa kemana dulu nih, gitu ya. Nah, ketika itu tidak terantisipasi, lalu lupa bekalnya nggak sampai ke situ. Nah, minimal kita lapar ini, kelaparan jadinya. Mau cari warung nggak ada warung. Nah gitu ya. Nah makanya apapun di dalam perjalanan ini harus semua diantisipasi kemungkinan gitu ya. Tapi itu juga ranah syariat. Jangan juga ranah syariat dijadikan ukuran yang final di dalam perbekalan itu. Apalagi perbekalan menuju Allah, untuk usul kepada Allah. Nah makanya penting kita bermursyid, penting kita berthariqah. Karena dengan begitu kita menggabungkan diri kepada orang yang sudah sampai, yang tahu jalan, yang sudah paham bekalnya. Kita tinggal ikut beliau, bahkan beliau siapkan juga bekalnya. Nah kan enak ini, nggak usah repot-repot, bekalnya sudah disiapkan juga sama mursyid. Kita tinggal enak saja gitu ya. Kemudian urusan zahirnya begitu juga. Apa nih bekalnya kita? Kalau mau misalkan paling tidak jangan sampai saku kita kosong. Nah, jaga-jaga kan. Kalau di kendaraan takutnya bensinnya habis atau kilometer ngaco. Kita kira full bensinnya padahal ngaco itunya, ampernya mati tuh mesin bahan bakarnya. Tapi ada saku, ada uang kan. Nah, terantisipasi itu, terselesaikan masalah. Jadi kadang-kadang yang mengganggu dalam perjalanan itu ketika terjadi masalah, ketika terjadi sesuatu hal yang kita tidak duga, yang tidak diharapkan, maka jadi masalah. Nah maka agar tidak bermasalah, itu tadi kita harus sempurna. Ilmu kita bekali, terus cari ilmu ini. Dan untuk cari ilmu tidak ada batas. Dan jangan fanatik tidak jelas. Fanatik tidak jelas itu begini, pokoknya mesti saya sukai orangnya nih, baru saya mau ngaji misalnya. Itu fanatik nggak jelas begitu itu.
Pokoknya saya kalau ada ustaznya nggak suka, saya nggak mau ngambil ilmu dari dia. Itu fanatik. Dua-duanya hanya menjadi hijab itu kalau begitu. Hijabnya adalah nanti kalau kita harus cari yang saya suka misalnya, maka nanti mesti yang disampaikan benar semua. Karena saya suka dulu yang dikedepankan. Hijab dari situ. Kadang salahnya nggak ini, semua diambil baik, padahal ada salah misalnya. Terus terhalang juga terhijab kalau kita tidak suka. Nanti semua salah semua, padahal ada baiknya. Nah, maka guru kita mementingkan kita untuk terus berbekal ilmu. Makanya di dalam Majlis Manaqib ada khidmah ilmiah. Itu menandakan guru kita mementingkan akan ilmu. Tetapi mohon kepada para mubalik yang menyampaikan, termasuk saya dalam ini sekarang jadi mubalik karena saya menyampaikan. Gitu kan, wakil talqin juga mubalik menyampaikan apa? Menyampaikan talqin mursyid. Jadi wakil talqin bukan yang mentalqin. Nah, ini tolong para ikhwan, kita juga harus lurus dalam berkeyakinan, agar keyakinannya lurus, pemahamannya harus lurus. Nanti kalau pemahaman salah, keyakinan terganggu, maka amal jadi salah. Gitu ya. Nah, kan sering nih kita mengatakan yang mentalqin saya Asep Cianjur, yang mentalqin saya ini dan itu. Nah, sekarang coba mulai lisannya, sekalipun memang tidak bermaksud seperti itu, tapi terkadang sesuatu yang dibiasakan dan jadi terbiasa bisa jadi keyakinan. Nah, ini yang repot. Nah, maka sampai hari ini yang punya hak talqin hanya mursyid. Wakil talqin hanya yang mewakili, beliau menyampaikan. Karena tugas wakil talqin di dalam klausul surat tugasnya ya ada SK-nya kan. Begitu dibaca ada poin, tugas wakil talqin adalah membantu mursyid. Manakala ada siapapun yang hendak ingin talqin tidak mampu ke Suryalaya, ke mursyid langsung, maka disitulah peran wakil talqin, membantu. Makanya saya selalu menyampaikan, syukur Bapak Ibu kalau yang ingin talqin langsung ke pusat, langsung ke sana. Kecuali kalau tidak mampu. Nah, di situ tugas LD nanti, tugas pengurus, membantu siapapun kita yang tidak mampu ke Suryalaya difasilitasi oleh pengurus LD, lalu LD mengundang wakil talqin. Tapi tolong ada adab. Siapapun, bukan hanya pengurus, tidak boleh mengundang wakil talqin sengaja untuk mentalqin. Ini adabnya. Itu sama halnya kita butuh sumur, kita tarik sumurnya. Begitu. Yang butuh sumur siapa? Kita yang datang ke sumur. Begitu. Sebaliknya, wakil talqin adabnya tidak boleh sengaja berangkat dari rumah menuju satu tempat memenuhi undangan talqin atau sengaja niat untuk mentalqin. Nah, itu juga sama. Tapi dengan niat apa wakil talqin datang? Menghadiri manaqib, menghadiri tasyakuran. Padahal maksudnya gitu ya. Jadi jangan langsung mengundang wakil untuk mentalqin, itu adabnya. Undanglah untuk apa saja, padahal maksudnya talqin, begitu ya. Nah, jadi tugasnya seperti itu ya. Jadi jangan memursyidkan wakil talqin. Begitu. Ada saudara kita yang begini. Tapi apakah itu memang keyakinan yang memang betul-betul dipahami secara utuh, atau hanya syariat saja, hanya lisan? Misalnya begini, saya sampai sekarang masih bermursyid kepada Pangersa Abah Anom, tapi beliau juga mursyid saya. Nah, ada kalimat-kalimat begitu beredar ini di kalangan ikhwan. Saya paham beliau itu menyampaikan mursyid yang kedua, lisannya itu dengan maksud orang yang membimbing, yang menunjukkan, yang memberikan ilmu dan seterusnya. Ya, orang memberikan petunjuk. Siapapun orang itu, saya tersesat di jalan. Kemudian ada anak kecil yang menunjukkan, Pak, jangan ke sana, itu salah, sesat itu, ke sana itu jurang itu, Bapak harus ke sana. Anak itu mursyid saya yang telah menunjukkan. Itu maknanya umum, makna syariat. Tapi tolong, ini wilayah thariqah.
Begitu. Maka agar tidak rancu, jangan panggil istilah mursyid selain pangarsa Abah Anom. Begitu. Sekalipun secara umum terminologinya sama. Mursyid itu yang menunjukkan, supaya tidak rancu. Karena tadi ada kekhawatiran kalau itu sudah terbiasa jadi kebiasaan, khawatir akan mengarah keyakinan. Sering tuh ada kasus-kasus seperti itu. Tadinya sih maksudnya begitu, tapi lama-lama jadi beneran. Karena kebiasaan tadi, terbiasa tadi. Jadi saya jelaskan seperti itu. Ya, iya betul memang. Beliau juga telah menunjukkan kita. Beliau juga telah memberikan bekal kita misal. Tapi bedakan. Cukup untuk beliau kita panggil kiai lah atau siapa saja, silakan. Sesuai daerahnya. Ada yang daerah panggilnya mama misalnya, ada yang akang. Di Tasik itu panggilan kiai akang itu. Maka dengan tidak mengurangi takzim saja saya kepada beliau, tadi saya panggil pengarsa Akang Haji Daus. Karena panggilan Akang untuk Tasik itu panggilan kiai, panggilan sepuh. Kalau Cianjur Aang. Ada lagi kalau Garut Aceng misalnya. Banten Buya. Nah, gitu ya. Sukabumi Mu'alim misalnya. Itu panggilan-panggilan kepada kesepuhan, kepada penghargaan gitu ya. Jadi dengan tidak mengurangi saya takzim kepada beliau, takrim beliau, saya tadi panggil pengarsa Akang itu maksudnya Akangnya Tasik. Jadi kiai beliau, kesepuhan ya, sesepuh kita. Nah, jadi ada juga yang satu daerah yang panggilnya Abah. Kayak Banten ada panggil Abah. Tapi saya pernah dapat wejangan dari almarhum dan sekaligus mengingatkan di dalam apa? Di dalam bentuk kekhidmahan, adab. Jadi kan Aang itu panggilan Cianjur. Tapi begitu ke Lampung, mereka panggil Abah. Udah Abah Aang, jadi Abah Aang. Ya Abah panggilan, Aang panggilan. Ditegurlah sama almarhum. Udah jangan panggil Abah, panggil aja Aang. Karena Aang juga itu panggilan juga kata beliau. Karena mungkin dikhawatirkan mereka nggak enak panggil nama, mungkin begitu. Ya, udah Aang juga panggilan katanya. Nggak usah pakai panggil Abah. Abah cukup dua kata beliau. Abah sepuh, Abah Anom. Itulah salah satu adab ya. Sampai hal seperti itu diperhatikan. Ya, jadi seperti tadi mursyid, banyak mursyid yang menunjukkan mursyid kita, tapi dalam rangka adab menjaga kehormatan guru, murid harus menjaga kehormatan guru. Cukup mursyid hanya satu, istilah penyebutan itu. Ya, yang lain bukan mursyid, tapi seorang guru spiritual atau misalnya apalah, begitu ya. Jadi Abah hanya dua, Abah sepuh, Abah Anom. Jadi panggilan itu pun diperhatikan di dalam adab. Karena di dalam perjalanan usul pada Allah melalui tuntunan bimbingan mursyid di dalam thariqah, itu yang harus dikedepankan adab, bukan ilmu. Tapi adab dihantarkan oleh ilmu. Jadi tetap saling menguatkan. Bagaimana kita tahu adab ini, adab itu, ini baik, ini buruk tanpa ilmu? Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, khusus para mubalik, di dalam menyampaikan pembekalan ilmu, agar ilmu yang disampaikan ilmu yang menguatkan kepada perjalanan kita di dalam thariqah menuju Allah. Agar semua dijadikan perbendaharaan pemahaman, wawasan untuk menguatkan. Jangan justru bertambah pemahaman, ilmu mengganggu, membuat ragu. Nah, ini sayang gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak paham, filternya nggak kuat. Koslet jadinya gitu. Jadi berbekal yang banyak ilmu itu, berbekal yang luas wawasan itu, tapi filternya harus kuat sehingga dia akan mengantarkan kepada penguatan amaliyah. Ada begini yang termasuk terganggu itu, dengan banyaknya pemahaman akhirnya nanti dibuat dalil-dalil yang membuat begini juga bisa kok. Jadi dipelintir-pelintir, dibuat hujah-hujah yang
yang mendukung atau menguatkan hawa nafsu malah dengan pemahaman-pemahaman tadi. Misalnya setelah kita ngaji ilmu nahu shorof, ilmu alat, grammar, lalu kita lihat ukudul juman. Nah, mulai itu. Ini di dalam kitab Ibnu Malik Alfiyah, mulai itu ilmunya tuh. Ini harusnya udah mulai menginikan amal guru nih, dikoreksi dengan ilmu ini. Wah. Nah, bukan yang begitu. Justru harusnya dengan tadi kita sudah belajar ilmu-ilmu ini, belajar dari mana-mana itu, ketika ketemu dengan yang berbeda, apalagi yang berbeda ini berhadapan dengan tuntunan mursyid, maka harus yang ada adalah, wah, ini saya harus ngaji lagi nih. Nah, itu harusnya husnudzon. Saya sekian puluh tahun di pesantren kok nggak nemu ya? Dasarnya apa ya? Ini guru kok begini? Wah, saya harus ngaji lagi nih. Itu harusnya. Ini malah enggak, disalahin. Oh, ini guru salah ini. Mulai dibolak-balik dibacanya. Mulai ada yang A jadi I, ada yang an jadi un. Wah, macam-macam tuh. Maka kalau itu terjadi, itulah yang dikatakan baginda Rasul, al ilmu hijabun la hijabaka illa ilmaka. Hati-hati, ilmu pun bisa jadi hijabmu, kata baginda Rasul. Karena ilmunya tidak digunakan, ditasorupkan di jalan ridho Allah. Ilmunya dipakai pengakuan diri, hujah hebatnya diri. Wah. Maka kalau itu terjadi, rugi. Kita sudah bersusah payah bertahun-tahun mondok, kita bersusah payah meninggalkan orang tua, tapi ternyata ya. Jadi Bapak dan Ibu, silakan kita semua berupaya meningkatkan kualitas ya. Nah, jadi kalau sudah kualitas berarti kuantitasnya sudah terpenuhi. Nah, lalu kita tanya, apakah kita seberapa tahun kita atau berapa tahun kita menjadi pengamal toriko ini? Apalagi kalau torikonya sudah sebelumnya di toriko Satoriyah, Tijaniyah, Sadiliyah, Samaniyah, sekarang di Qadiriyah, Naqsabandiyah, Suryalaya, berarti kan sudah banyak pengalaman ruhaninya. Nah, semakin dia mengenal tuh, semakin tahu, semakin luas perjalanan, banyak hal yang dialami, mestinya semakin ditemukan kekurangan diri ini. Semakin banyak pengetahuan, berarti semakin kita tahu akan kekurangan diri. Nah, mestinya seperti padi, semakin berisi nunduk. Kenapa nunduk? Malu. Semakin tahu kehinaan diri, kebodohan diri, kesalahan diri, karena sudah banyak pengetahuan. Jangan justru banyak tahu, banyak pengalaman, lalu merasa, oh saya ini mondoknya ini, wah saya ini, kamu sudah pernah puasa ini? Dengan bangganya saya sudah melaksanakan puasa ini. Kamu sudah mandi ini? Oh, dengan ininya gitu. Padahal kalau itu ada justru di dalam perjalanan ruhani, itulah yang menyebabkan kita terjatuh dari ketinggian. Itulah yang menyebabkan kita mundur sejauh-jauhnya dari yang sudah dikedepankan. Dan kalau itu terjadi dari ketinggian turun, dari kejauhan mundur, maka untuk bisa kembali ke asal titik saja sulit. Harus dilipatkan lagi perjuangan mujahadahnya. Nah, kita sudah dihantarkan maju ke depan oleh guru kita. Jangan terganggu perjalanan itu karena hal-hal yang sepertinya benar tapi padahal salah. Nah, maka hati-hati dan waspada hadirin. Tanbih mengingatkan kita, dan itu setiap bulan kita dengarkan, kita baca. Di awal beliau menyampaikan doa untuk kita semua. Setelah itu apa? Kewaspadaan diri. Waspada. Sekarang beraneka macam, beraneka ragam bentuk yang terlihat, terdengar, yang kalau kita tidak waspada seperti benar, tapi malah jadi tidak benar. Atau sebaliknya, sepertinya salah, padahal ternyata benar. Makanya jangan salah penglihatan, tersamarkan oleh penglihatan, jangan tersamarkan oleh pendengaran. Harus waspada. Bolak-balik, terus teliti dan seterusnya, itu bentuk kewaspadaan ya.
kaji lagi, benar nggak? Kaji lagi, kalau itu dilakukan dampaknya gimana? Kaji lagi, kalau ini kita rasakan rasanya seperti apa? Kaji terus, kaji terus. Jadi jangan cukup misalnya karena yang terlihat oleh kita manis, lalu sembarang kita ambil makan. Tapi lihat, terlihat manisnya salah matanya atau seperti apa? Gitu ya. Tapi ada orang yang saking waspada terlalu hati-hati. Nah ini juga kurang pas juga nih kalau terlalu. Jadi kalau yang namanya berlebihan, sekalipun itu di perkara yang baik pun itu tidak baik, ya. Saking hati-hatinya orang nggak selesai wudunya, kan gitu. Seperti jadi was-was karena seperti nggak sempurna nih. Begitu ingat cara wudunya Imam Syafi'i yang diajarkan oleh Kiai A, ingat ke situ, saya salah nih, ulang lagi kan. Pas yang kedua yang keinget kiainya yang lain, pas kiai itu kata kiai itu nggak sempurna begini, ganti lagi, terus saja nggak selesai. Nah jadi kalau terlalu juga tetap kita tidak baik. Maka khairul umur ausatuha, guru kita mengajarkan keseimbangan itu. Makanya guru bijaksana, kata guru kalau kita sibuk zikir bisa 3 kali, ya semampunya. Tapi kodok begitu, ada kodok. Khotaman belum mampu tam, yang cash. Nah ini saya ingin menyampaikan, sekarang di mana-mana ada khotaman tam. Jangan sampai kita nih meyakinkan yang tam itu yang diumumkan tam itu. Padahal yang habis maghrib ke isya pun itu sesungguhnya tam. Gara-gara ada khotaman tam diumumkan setiap bulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, lalu kita menganggap yang tam itu yang itu. Nah ini juga dalam pemahaman, dalam berkeyakinan juga harus hati-hati. Urusan tam, urusan mursyid. Kita hanya tugas mengamalkan semampu kita. Nah maka di dalam amaliyah nggak usah kita menjadi hakim tam dan tidak tamnya. Yang penting berupayalah semampunya, teruslah meningkatkan kualitasnya, begitu. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak ahli riyadhah pernah mengalami belum selesai sebetulnya angkanya, tapi sudah nyatakan selesai. Harusnya 40. Tapi di angka 37 misalnya, kata guru sudah cukup, selesai riyadhahnya. Padahal belum 40. Nah, itu ada banyak yang begitu itu. Berarti sebetulnya bukan diukur nantinya dengan angka, tapi kita harus mengejar angka secara kuantitas sebagai bentuk riyadhahnya, kan begitu. Adapun kualitas yang termasuk tam atau tidak tam, mursyid. Jadi jangan, maksud saya begini, yang sebulan sekali itu sedemikian rupa kita kejar, sudah gitu dengan muatan banyak lagi. Datangnya dengan harapan ada proyek di sana, di kota sana, supaya goal proyeknya dengan hotam-tam itu. Ada lagi muatannya dengan harapan supaya segera dapat jodoh atau macam-macam. Nah, lagi-lagi sayang kalau itu terjadi. Jangan ditumpangi, dibebani dengan apapun. Kita ini sudah jelas, guru mengajarkan, mengarahkan kita untuk menuju ridha Allah dengan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan itu teraplikasi dalam seluruh kehidupan. Jadi ilahi itu jangan sekedar kita mau baca, mau zikir, atau menjelang tawajuh, atau mungkin di kalimat khutbah tabligh. Tapi ya Allah, bismillah, saya mau keluar, mau ke pasar, ikhtiar, mau dagang, ilahi anta maksudi ya Allah. Semata-mata hanya Engkau yang kami maksud dari usaha saya ini. Waridhoka ridhomu yang aku cari dari usaha dagang pasar ini. Begitu, harus teraplikasi. Jangan cukup hanya lisan, tapi harus betul. Nah, maka pengurus yang ada termasuk LD, karena ini wilayah yang dominan nanti adanya di LD, bagaimana itu menjadi penguat di dalam bentuk keseharian. Itu dibuat riyadhahnya, boleh silahkan. Jadi pengurus
ada kewenangan di situ membuat satu program, ide-ide silahkan dengan apapun, tetapi lagi-lagi idenya harus menguatkan gitu kan terhadap ajaran, baik penguatan dalam keyakinan bertorikohnya, pemahamannya, juga penguatan dalam bentuk akhlak amaliyahnya. Nah, jadi riyadhah itu coba arahkan, lahirkan targetnya ke situ. Adakah dari program ini kemudian melahirkan apa? Dan lahirnya itu apakah itu ada di dalam lingkup penguatan atau seperti apa? Nah, dibuat itu kurikulum dan seterusnya misalnya. Nah, gitu ya. Jadi semua harus menuju kepada penguatan ya. Nah, jadi nanti hadirin pada akhirnya ketika semua sudah teraplikasi di dalam kehidupan, makna ilahi anta maksudi itu, maka yakinlah nanti Allah akan berjalankan kita. Bukan lagi kita yang berjalan, sekalipun hakikatnya Allah. Tetapi ketika bagaimana seorang kekasih Allah diisrokan, nah gitu kan, diisrokan itu diberjalankan. Jadi kalau diberjalankan dengan ridho Allah, maka semua mesti mulus, mesti ringan, mesti enteng. Nah, mudah-mudahan saudara kita kaum muslim muslimat, wabil khusus ikhwan kita yang mendapatkan panggilan ke tanah suci, mudah-mudahan beliau diberjalankan Allah dengan ridhonya. Nah, gitu ya. Dan bulan ini bulan Zulqa'dah, manqobah yang dibacakan manqobah tentang ziarah, manqobah 31. Jadi memang kita mengikuti keseragaman di Suryalaya. Suryalaya manqobah bulan Zulqa'dah bulan manqobah berapa, bulan Zulhijjah manqobah berapa. Jadi guru kita bijaksana menyesuaikan temanya. Nah, jadi ketika temanya ini sudah musimnya ziarah tanah suci, maka diambil manqobahnya tentang ziarah gitu. Jadi lebih kepada tematik sebetulnya beliau. Jadi makanya ada ikhwan kita yang kebingungan. Satu sisi ini udah masuk bulan awal Hijriah, pindah bulan, tapi sebelum Suryalaya. Tapi dia ngambil bulan sebelumnya. Ini gimana ceritanya? Tapi harus begitu katanya, nggak boleh mendahului Suryalaya. Masalahnya bukan mendahului Suryalaya, tapi lihat manakib yang diadakan di bulan apa ini sekarang, gitu. Nah, kita ngikuti Suryalaya yang tahun lalu, nggak mendahului sesungguhnya. Kita mengikuti bulan Zulqa'dah tahun lalu Suryalaya, begitu. Jadi nanti pengurus juga kadang-kadang jadi ini akibat ada pemangku manakib yang kekeh nih. Jadi pengurusnya jadi tungtung nama, udahlah gimana aja. Padahal harus mau diatur oleh pengurus kita ini. Itu juga salah satu bagian hikmah kita, Bapak Ibu. Jadi mentang-mentang kita senior, misalnya, sementara pengurus LD-nya junior, anak baru kemarin misalnya, mentang-mentang junior nggak mau diatur. Nah, ini offset nih hikmahnya nih kalau begitu. Jadi nggak ada senior junior dalam thariqah itu. Ya, yang ada adalah seberapa kita kuat di dalam berkhidmah, seberapa kita kuat di dalam mengamalkan, itu yang menentukan. Bukan jabatan, dan bukan jabatan wakil talqin. Ini kadang-kadang emang godaannya ya. Jadi setiap kita diuji beda-beda. Jadi sesuai ininya. Kita diberi tugas ini, nanti ujiannya di situ. Tapi pindah tugas beda lagi diujinya itu. Memang begitu. Nah, itu kadang-kadang ujian yang terberat bagi wakil talqin adalah ketika dia ngaku dirinya. Nah, itu. Ya, dan ketika dia mau melepaskan saat menyampaikan talqin, dia mengosongkan, nah itu yang berat juga. Gitu ya. Jadi kan karena ini hanya wasilah, maka seorang wasilah ketika ingin menyampaikan dia harus nggak ada wasilahnya, yang ada mursyid, begitu. Nah, disitulah terkadang yang dirasakan berat itu menurut nafsu sih. Berat nafsu yang berat. Tapi ketika kita pasrah lillah, jadi kuncinya hadirin, apapun, kenapa hidup dirasa berat? Karena belum pasrah kitanya, masih terbebani kitanya dengan pikiran, dengan perasaan, nafsu.
gitu. Tapi ketika pasrah, ibarat kita turun ke kolam renang, ke laut, lalu kita lemes, ngambang, enak. Tapi kalau ada tenaga, jadinya nyelam. Kalau enggak, dia ngambang aja, enak aja, nggak tenggelam. Karena kitanya nggak ada tenaga, lepas di situ, pasrah. Akhirnya ngikuti gelombang kan. Ya. Tapi kalau kita lawan, kita pakai tenaga, mending kalau bisa renang, tenggelam itu. Gitu ya. Jadi ketika pasrah, ya sudah, nanti semua kembali kepada Allah. Gara-gara kitanya dibebani, berat. Begitupun mursyid. Mursyid itu akan menghantarkan muridnya. Tapi kalau muridnya memberatkan diri dengan beban pikiran, dengan macam-macam, berat juga di bawahnya. Ya akhirnya mending kalau kitanya misalnya begini, saking kesel nih murid ini kok nggak mau ini, ya udahlah sama salah bodoh. Mending kalau gitu di gurunya nih. Tapi beliau pengersa abang, mursyid kamil mukamil. Ya sekalipun kita muridnya ya masih ini, tapi beliau tetap membimbing kita, masya Allah. Itulah ciri kemukamilan beliau. Jadi mursyid kamil banyak, tapi mukamil ini ya kamil ya mukamil, ya sempurna dan menyempurnakan. Ciri kesempurnaan kemukamilan beliau adalah dengan memberikan pengajaran thariqah kepada muridnya tidak berat. Ya, tidak ada yang berat dibanding saudara kita ini. Zikirnya ribuan gitu kan. Udah itu puasanya juga, udah gitu khotamannya harus di tempat yang sunyi di gunung sana misalnya. Kalau kita masya Allah, kita tidak perlu harus dengan pakaian yang gimana, bebas kan itu. Masya Allah mursyid kita ini ya, kita diberikan kebebasan. Yang penting kan qalbunya. Karena begitupun Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsabikum wala ila sarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk rupa, siapa kita, pangkat, kedudukan apa, tapi yang Allah lihat seberapa hatinya dan amalnya. Begitu ya. Dan begitupun mursyid. Mursyid enggak melihat tangan kita bertato misalnya. Tidak dilihat itu kan? Itu kan hanya sebagian dari perjalanan. Tapi bagaimana kalau yang bertato ini malah qiyamul lailnya tiap malam? Kita yang nggak bertato seminggu sekali qiyamul lail. Kadang-kadang kita kan itu tadi yang saya maksud, tersamarkan pandangan itu. Kadang-kadang kita saking keselnya memponis seseorang, kamu jangan bergaul dengan anak ini ahli neraka ini. Saking jengkelnya kan. Kerjaan mabuk, judi, sholat nggak pernah, puasa enggak, kerjaan bikin rusuh misalnya. Saking kesel, dia ahli neraka ini. Lalu setelah dia ucapkan itu, bagaimana sekian menit ke depan kalau Allah beri hidayah tobat dan tobatnya diterima? Gimana coba itu? Nah yang penting adalah tugas kita ketika memang melihat kemungkaran, kekejian, kekeliruan, ya kita ingatkan tugas kita kan. Jangan kita hakimi. Itu kita ingatkan, mudah-mudahan ada hidayah Allah. Belum tentu juga kita yang begini ini juga diterima Allah, lalu kemudian besok lusa kita tersesat. Nah gimana tuh kalau kebalikannya? Naudzubillah. Nah makanya penting kita bermursyid itu dalam rangka nanti mursyid kita membimbing, mursyid kita bertanggung jawab, mursyid kita menjaga. Asal kitanya sesuai aturan tatanannya. Jangan ditambah dikurang. Jangan lagi di apa ya? Kalau mungkin ibu masak itu bermanuver misalnya, cobalah pakai bumbu ini, ya, barangkali ada rasa lain yang enak. Misalnya coba-coba kasih bumbu ini dan seterusnya. Sudah jelas menunya sudah enak, ya sudah begitu aja, nggak usah ditambah-tambah pengen lebih enak. Begitu ya. Ya kalau urusan makanan sih silakan, tapi kalau urusan rohani jangan coba-coba urusan thariqah ini gitu ya. Ya sudah, tatanan sudah jelas. Guru kita itu memberikan tuntunan zikir khotam manaqib itu dengan ijtihad yang luar biasa, menempuh suluknya luar biasa beliau. Udah puasanya, udah ininya dan seterusnya. Kita tinggal masaknya, kita tinggal makan enaknya. Nggak perlu lagi kita berpuasa berpayah-payah.
Ya kadang-kadang juga memang nafsu itu selalu begini, mentang-mentang dapatnya mudah lalu dipermudah. Tapi kalau bapak ibu dapat susah, mesti dijaga. Ceritanya kita cinta nih sama perempuan nih, wah saya ambillah kenang-kenangan Edelweiss. Edelweiss kan barang yang dilindungi, artinya di gunung, di puncak gunung susah itu dapatnya. Kita dapat nih, bisa nih, lolos nih, kan bangga itu. Oh, makanya segala satu helai dia pasti jaga itu, dia pasti kasih peti dan seterusnya, jadi pusaka jadinya. Kakek kita, uyut kita, apa itu istilahnya, kong kita, nah gitu ya. Mereka bersusah payah untuk mendapatkan tuntunan thariqah. Kita mudah. Makanya orang tua kakek kita betul-betul dia mengamalkan dengan sungguh-sungguh karena mereka dapatkan susah payah. Jadi dulu itu ada diuji syarat, dan diuji syaratnya luar biasa. Benar kamu mau talqin misalnya, keinginanmu betul, nggak terpaksa tidak, ya sudah kamu puasa dulu, ya sudah kamu ziarah dulu, jalan kaki misalnya. Diuji dulu kesungguhan maunya. Kalau sekarang cukup ditanya, betul mau, nggak terpaksa, ya udah. Mau diamalkan semampunya, mau, insya Allah ya. Kasih saja sudah talqinnya, mudah sekarang. Sudah gitu cara duduknya diatur khusus dulu itu. Sekarang bebas, gitu ya. Ada thariqah yang harus pakai kelambu misalnya. Jadi sedemikian rupa bahwa memang suluk itu, thariqah itu berat memang. Tapi mursyid Pangersa Abah Ano, mursyid kita Masya Allah, sudah membuat thariqah, perjalanan amal thariqah itu amal yang ringan. Siapapun bisa mengamalkan dengan syarat yang tidak memberatkan. Tapi itu tadi, terkadang kita dapat mudah lalu tidak sungguh-sungguh, tidak dijaga dan seterusnya. Ya menjaganya itu ya harus dengan mengamankan dan melestarikan. Jangan karena barang ini dapatnya di loak juga ada kok, udah hilang apa-apa, beli lagi, murah lagi, nah misalnya gitu. Tapi kalau barang mahal nggak ada di toko, harus menyeberang sungai yang ada buayanya misalnya. Terus apa ya, mesti dijaga ini, robek sedikit, bela-belain dijahit, karena nggak ada lagi, susah barangnya. Rusak sedikit dibenerin gitu. Barangnya gampang dan murah misalnya kita anggap seperti itu, ya sudah nggak apa-apa, uang nanti ada kok di situ tuh sebelah. Terkadang gitu memang nafsu ini. Nah maka hadirin, mari kita tingkatkan semua potensi pada diri kita, pemahaman, kemudian pengamalan, kemudian juga mudah-mudahan tersambungkan kepada rasanya. Karena kalau sudah dirasa biasanya dia akan betah. Ini masalahnya belum tersambung ke rasa. Seperti dalam ekspektasi pikiran kita, saya pengen manisnya itu sedang misalnya. Ketemulah minuman atau makanan yang sesuai ekspektasi pikiran saya, mesti saya nyaman dengan itu, nyaman, enak, udah, nggak mau yang lain. Kalau sudah rasanya tersambung, begitupun rohani kita. Kalau sudah rasanya tersambung, nyaman, enak, tumanina, masya Allah, luar biasa. Nah makanya jangan terlepas dari robitohnya, itu kuncinya. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita tanpa dengan robito, seperti kita jalan sendiri dengan kemampuan sendiri. Tapi dengan berobito, kita dibantukan mursyid, kita dibimbingi, diiringkan mursyid. Nanti mursyidlah yang mengantarkan rasa ini kepada makom ihsan, menjadi seorang muhsin. Nah kalau sudah ihsan, sudah memang itu puncaknya. Anta budallah ka annaka taro fa ilam takun taro fa innahu yaraka. Rasa bahwa duduknya kita dilihat Allah, itu ihsan. Ngobrolnya kita diperhatikan oleh Allah. Mata melihat diperhatikan Allah, itu ihsan. Apalagi berkenaan dengan ibadah, sholatnya, puasanya, zakat, sedekah dan seterusnya. Hal perkara yang lain pun menyangkut aktivitas pun itu termasuk di dalam rasa itu. Itu ihsan. Untuk sampai ke sana jauh.
Nah, maka ada mursyid yang membimbing kita, yang membantu kita. Maka sambungkan dulu robitohnya ke mursyid sebagai wasilahnya, begitu. Dan robito itu bukan dalam arti harus assalamualaikum ila hadrati, bukan, itu pengantarnya. Jadi nanti urusan mursyid kembali menyambungkannya seperti apa dengan para muridnya, ya. Jadi bisa nanti diberjalankan masing-masing kita sama, bisa beda. Mungkin Bapak lebih enak tersambung kalau pakai assalamualaikum, silahkan. Mungkin Ibu dengan ilah hadroh, silahkan. Mungkin ada nggak pakai salam, apa ilah hadroh, cukup nunduk, tersambung, begitu ya. Dan jangan dibelokkan, jangan lagi ngambil wasilah selain mursyid. Nah, ini kadang-kadang harus jadi wasilah lagi nih yang lain nih. Robito hanya kepada mursyid. Kalau kemudian mursyid membelokkan sambungannya ke siapapun, itu hak mursyid. Tapi kita tetap, sekalipun dibelokkan, kita tetap nggak boleh belok. Contohnya, ada yang menyampaikan ke saya begini, Pak, saya kalau robito katanya ke pengarsa abah, kok nyambungnya ke wakil talqin ya? Nah, ada juga saya nyambungnya kok ke abah sepuh dulu, ada yang loncat tuh robitonya. Tapi saya ke wakil talqin enggak. Jadi sebelum ke pengarsa abah itu kok saya nyambungnya ke orang ini ya? Lalu saya tanya, emang siapa orang itu? Saya kan wasilahnya ke Suryalaya melalui orang ini. Oh, pantas. Berarti guru sedang mengajarkan dia untuk jangan melupakan jasa orang ini dalam robitohnya. Lalu terjadi berulang. Misalnya dalam robitoh lagi-lagi muncul wakil talqin, lagi-lagi muncul Pak Ketua LD misalnya. Sekalipun sering muncul begitu, tetap robitoh hanya mursyid, jangan ke orang itu. Nah, ini kadang-kadang karena sering munculnya begitu, lalu udahlah, karena munculnya sekarang seringnya Asep Cianjur nih, saya wasilah robitohnya ke Asep Cianjur aja lah. Enggak begitu. Gitu ya. Tetap ke mursyid. Nanti mursyid membelokkan lagi seperti itu, urusan mursyid. Nah, sekarang ada ikhwan kita punya keyakinan boleh berobito ke wakil talqin. Bolehnya itu menurut mursyid, jangan menurut kita. Kalau menurut kita tetap nggak boleh, bolehnya ke mursyid saja. Ya, jadi ini juga para Bapak Ibu di dalam banyak hal ya. Karena saya kan mungkin Pak Ustaz Andika juga sering berkeliling, mesti banyak hal yang ditemukan fenomena itu ya, masalah-masalah seperti itu. Nah, itu sedikit-sedikit diluruskan pemahaman-pemahaman itu, jangan akhirnya malah kita berpemahaman yang salah, keyakinan yang salah, akhirnya tertinggal jauh jadinya dari gerbong yang seharusnya. Gitu ya. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini salah, saya mohon maaf. Kebodohan saya pribadi, saya mohon ampun pada Allah atas kesalahan, kekhilafan ini. Tapi kalau benar yang saya sampaikan semata-mata fadl Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah, senantiasa diridhai Allah, dan senantiasa dibimbing oleh beliau pengarsa mursyid Syekh Ahmad Shahibul Wafat Alipin dalam menempuh perjalanan baik dunia terutama usul kepada Allah. Demikian hadanallahu wa ikum ajin wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.